Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara terkaya di Afrika, bahkan di dunia. Namun, sejarahnya dipenuhi dengan kekejaman, wabah mematikan, pembantaian, dan konflik antar kepentingan politik. Tapi negara ini adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dikarenakan luas wilayahnya. Seluruh alamnya membuat semua orang terkagum akan pemandangannya yang sangat indah. Sungainya ini menjadi sebuah legenda hampir di seluruh dunia. Akan tetapi, negara ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Kongo mempunyai penduduk sebanyak 89 juta. Namun, 31 juta penduduknya hidup di bawah kemiskinan, yang dimana hanya menghasilkan penghasilan sebesar Rp17.883 setiap harinya. PDB per kapitanya adalah 441 US dollar dan terburuk di dunia. Kongo juga memiliki bahan tambang seperti brush tungstens, kobalt, tembaga, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan. Banyak hasil tambang yang digunakan oleh industri di seluruh dunia itu berasal dari sungai yang ada di Kongo dan juga hutan tropisnya. Dan juga jangan lupakan, Kongo kaya akan berlian, emas, minyak bumi, kayu, dan uranium. Dengan semua kekayaan sumber daya alam ini, tapi mengapa negara ini adalah salah satu negara termiskin? Republik Demokratik Kongo mempunyai masa lalu yang sangat sial dibandingkan negara lainnya. Sejarahnya berawal dari migrasi bantu dari Afrika Barat ke cekungan Kongo. Sebagian besar Kongo terisolasi dari benua Afrika karena hutan lebat mirip Amazon yang membentuk Kongo. Keterisoleran dan rebalisme berlangsung lama sampai orang Eropa mempelajari sumber daya alam yang melimpah. Jadi, selama perebutan Afrika dibagi untuk keuntungan Eropa dengan mengorbankan orang Afrika asli. Pada zamannya, Kongo diperas akan sumber daya alam dan memakan korban jiwa yang sangat besar dikarenakan perbudakan, penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, dan itu membuat cacat orang asli dan kejahatan perang sadis lainnya adalah hal yang bisa terjadi di Kongo pada masa kepemimpinan Leopold. Konflik antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda adalah salah satu krisis paling kompleks dan berdarah di Afrika. Berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, pertikaian antara Rwanda telah menyebabkan jutaan kematian, pengungsian, serta penderitaan panjang bagi rakyat sipil. Lalu, bagaimana sebenarnya konflik ini bermula? Apa penyebabnya? Dan mengapa hingga kini belum benar-benar usai? Sejak tahun 1996, Republik Demokratik Kongo telah dilanda kekerasan yang menewaskan hingga 6 juta orang. Konflik ini merupakan konflik paling berdarah di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Dua perang besar yang terjadi pada tahun 1990-an, yaitu Perang Kongo Pertama dan Kedua yang memicu kekacauan yang melibatkan banyak negara asing seperti Rwanda, Zimbabwe, Angola, Namibia, Chad, Libya, dan Sudan, serta berbagai kelompok lainnya. Karena skala dan dampaknya yang sangat besar, konflik ini sering disebut sebagai Perang Dunia Afrika. Lantas, apa yang melatar belakangi konflik di antara dua negara bertetangga tersebut? Kekerasan di Republik Demokratik Kongo berkaitan erat dengan genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Dalam genosida ini, kelompok militan Hutu garis keras yang dikenal sebagai Interahamwe membantai etnis Tutsi dan Hutu yang mempunyai pandangan politik moderat. Genosida ini dipicu oleh penembakan pesawat yang membawa Presiden Rwanda, yaitu Juvenal Habyarimana, dan Presiden Burundi, yaitu Cyprien Ntaryamira,
tepatnya pada tanggal 6 April 1994, yang kini pelakunya belum teridentifikasi. Peristiwa genosida tersebut menewaskan sekitar 500.000 hingga 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat. Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Rwanda atau RPF, sebuah kelompok pemberontakan yang didominasi oleh orang-orang Tutsi, melakukan kampanye militer mereka dan berhasil mengambil alih kendali negara tersebut tepatnya pada tanggal 18 Juli 1994. Hal tersebut menyebabkan sekitar 2 juta orang Hutu termasuk mereka yang melakukan genosida dan warga sipil melarikan diri ke wilayah timur Zaire atau yang saat ini menjadi Republik Demokratik Kongo. Kamp pengungsian di Zaire ini menjadi sarang milisi Hutu seperti Interahamwe dan mantan angkatan bersenjata Rwanda yang membentuk Force Democratique de Liberation du Rwanda atau FDLR dan menggunakan wilayah tersebut sebagai basis untuk menyerang Rwanda. Adanya FDLR di wilayah perbatasan menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Rwanda yang baru. Pada tahun 1996, Rwanda yang bekerja sama dengan Uganda dan kelompok pemberontak Kongo yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila melakukan invasi ke Zaire untuk menghancurkan milisi Hutu di wilayah tersebut serta menggulingkan rezim kediktatoran Mobutu Sese Seko. Serangan ini dikenal sebagai Perang Kongo Pertama. Hasilnya, rezim Mobutu jatuh dan Laurent Kabila menjadi presiden menggantikan nama negara dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Ketegangan antara Kongo dan Rwanda muncul ketika Kabila yang kini menjadi presiden memutuskan hubungan dengan Rwanda dan Uganda memicu Perang Kongo Kedua. Ketika Kabila mengusir pasukan Rwanda dan Uganda dari Kongo pada tahun 1998, Rwanda kembali menyerang dengan mendukung kelompok pemberontak baru yang bertujuan untuk menggulingkan Kabila. Perang ini memicu konflik regional besar-besaran yang dikenal sebagai Perang Kongo Kedua atau Perang Dunia Afrika, yang dimana 9 negara Afrika dan sekitar 20 kelompok bersenjata terlibat dalam perang tersebut. Perang kedua yang menewaskan sekitar 5,4 juta orang sebagian besar akibat kelaparan dan penyakit dan memperburuk krisis kemanusiaan di Kongo Timur menjadikannya salah satu konflik paling mematikan sejak Perang Dunia Kedua. Perjanjian Sun City yang dicapai pada tahun 2003 mengakhiri perang tersebut secara resmi, akan tetapi ketidakstabilan masih berlanjut hingga sekarang. Konflik terus berlanjut terkait sumber daya alam yang melimpah di Republik Demokratik Kongo. Kekerasan terutama terjadi di wilayah timur yang kaya akan mineral, berlian, dan kayu. Perubahan dalam konflik terjadi pada akhir 2008 ketika Rwanda dan Republik Demokratik Kongo bergabung untuk memerangi FDLR di Provinsi Kivu Utara dan Selatan. Namun, konflik yang sengit ini terus berlanjut dan pasukan pemerintah Kongo yang didukung oleh ribuan pasukan penjaga perdamaian atau PBB gagal mengalahkan pemberontakan FDLR. Kelompok pemberontakan M23 muncul kembali setelah 5 tahun tidak aktif dan mulai meningkatkan serangan terhadap pasukan Kongo. Kelompok ini merebut wilayah yang signifikan di sepanjang perbatasan Rwanda dan Uganda. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda menandai dan mendukung kebangkitan kelompok pemberontakan M23. Klaim tersebut juga didukung oleh Uni Afrika dan Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Rwanda menuduh Kongo sekali lagi membantu milisi ekstremis Hutu dan meningkatkan kehadiran militernya di negara Kongo. Tuduhan tersebut telah menghambat upaya diplomatik seperti mediasi yang dipimpin oleh Presiden Angola, yaitu Joao Lourenco, yang telah berulang kali gagal. Pada Agustus tahun 2024, terjadi gencatan senjata yang dimediasi Angola dilanggar dengan M23 terus memperluas wilayahnya. Pada bulan Desember tahun 2024,
Pembicaraan perdamaian di Luanda dibatalkan setelah Rwanda menuntut dialog langsung antara Kongo dan M23 yang ditolak oleh Kongo karena menganggap M23 sebagai kelompok teroris yang didukung oleh Rwanda. Pada 19 Juni tahun 2025, kedua negara sepakat untuk membuat rancangan perjanjian perdamaian guna untuk mengakhiri pertempuran. Pada tanggal 27 Juni tahun 2025, Menteri Luar Negeri Kongo dan Rwanda menandatangani perjanjian perdamaian di hadapan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Konflik panjang ini menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terlama dengan korban sipil, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan yang berkelanjutan. Lebih dari 5 juta orang telah meninggal di Kongo akibat konflik yang dimulai pada tahun 1996. Jumlah korban tewas disebabkan oleh penyakit dan kelaparan yang meluas. Laporan menunjukkan bahwa hampir setengah dari individu yang meninggal adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kekerasan seksual merajalela dengan laporan bahwa sekitar 48 perempuan diperkosa setiap jamnya. Anak-anak direkrut sebagai tentara dan warga sipil, sering menjadi korban pembantaian oleh milisi. Konflik yang panjang dan brutal di Republik Demokratik Kongo telah menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil dengan perkiraan jutaan orang tewas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh pertempuran tersebut. Mereka yang tidak mengalami kekerasan harus berjuang melawan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Ratusan ribu orang telah menjadi miskin akibat kekerasan tersebut. Angka kematian bayi dan anak sangat tinggi akibat kelaparan dan kurangnya nutrisi. Pada tahun 2003, Republik Demokratik Kongo diperkirakan menampung sekitar 5,7 juta pengungsi internal yang sangat membutuhkan lebih dari 2 miliar dolar dalam bentuk bantuan medis dan juga bantuan lainnya. Selain itu, hampir 1 juta warga negara Kongo telah mencari perlindungan di berbagai negara Afrika. Konflik bersenjata berkepanjangan ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan besar-besaran yang menyebabkan pengungsian, kekerasan seksual sistematis, eksploitasi anak, dan juga pembunuhan massal.